Jemaah Haji Indonesia saat ini terus memadati kawasan Masjidil Haram di kota Mekah. Ribuan jemaah memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah wajib serta umroh sunnah dengan suasana Masjidil Haram yang semakin padat. Suasana Masjidil Haram dipenuhi jemaah dari berbagai negara. Jemaah Indonesia pun turut memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram, seperti salah satunya dengan menjalankan umroh sebagai rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah terus berlangsung hampir tanpa henti. Terlihat jemaah juga melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Tidak sedikit pula yang mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Di tengah padatnya aktivitas di Masjidil Haram, jemaah juga dihimbau untuk menjaga kondisi fisik dan tidak berlebihan dalam beraktivitas mengingat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan segera berlangsung. Petugas penyelenggara ibadah haji terus mengingatkan jemaah agar bijak mengelola tenaga, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah hingga puncak haji. Indonesia. Lalu apa saja persiapan yang harus dilakukan bagi penyelenggara dan jemaah haji menjelang puncak haji? Kami akan membahasnya bersama Ketua Musyrif Dini Haji 2026 Kiai Haji Kholil Nafis. Pak Kiai, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah sehat ya Pak Kiai. Jadi ini kan Musyrif Dini ini hal baru ya Pak dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Apa yang akan dipastikan oleh teman-teman di Musyrif Dini yang Bapak ketuai ini terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini Pak? Tentu kita membantu pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji untuk menjamin bahwa pelaksanaan ibadah haji itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita juga ingin menghilangkan perdebatan berkenaan seputar rukun, wajib haji maupun sunnah haji. Karena memang rawan jidal dan itu mengganggu terhadap kekhusyuan. Dan kita akan menjadi ambil nanti pendapat yang paling rojih dan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena ada pula nanti kita pengecualian-pengecualian dari yang seharusnya dilakukan karena udzur syar'i. Seperti halnya lansia, sakit, dan seterusnya. Jadi Musyrif Dini itu membantu pemerintah dalam membuat kebijakan sekaligus juga menguasai pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ajaran Islam. Oke, Pak Kiai, jadi nanti akan ditempatkan di mana saja teman-teman dari Musyrif Dini ini Pak? Jadi kita ada sebanyak 31 Musyrif Dini yang terdiri dari perwakilan ormas, juga pondok pesantren, para ulama, yang kita sebar di beberapa sektor. Jadi Musyrif Dini ini adalah yang memberi bimbingan kepada para pembimbing haji, seperti pembimbing haji ada di kloter, di sektor, bahkan pembimbing haji yang ada di travel itu, untuk memberikan kesamaan persepsi, kesamaan dalam pemahaman menjalankan ibadah haji. Jadi sebagian ada yang di sektor-sektor, ada yang ditempatkan di beberapa tempat bersama dengan pembimbing ibadah, bidang ibadahnya, sehingga mereka bisa memberikan solusi hal-hal yang barangkali menimpa pada jamaah haji yang tidak bisa maksimal. Termasuk kami mendorong pada kesempatan kali ini ketika nanti ada yang sakit, ada yang murur di Musdalifah, ada yang tanazul juga di Mina, dan bagi jamaah haji yang wafat sebelum pelaksanaan wukuf itu juga mereka dibadalkan hajinya. Badal haji itu artinya digantikan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, menghajikan orang yang wafat pada saat dia sudah berencana, bahkan sudah sampai di Tanah Suci melaksanakan umroh, tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aspek kesempurnaan ibadah dan ketercapaian ibadah pun dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji. Dalam hal ini adalah Kementerian Haji, dan kesesuaian syariah itu diberikan arahan, bimbingan dari Musyrif Dini ini. Jadi keputusan-keputusan yang sifatnya keibadahan yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam yang rojih dan memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Jadi Musyrif Dini ini nanti akan langsung terlibat dalam pengawalan praktek ibadah di lapangan ya. Pak Kiai, tadi Anda menyebut jika ada perbedaan kemudian mencari solusi untuk permasalahan. Nah, yang sudah diperkirakan sejak awal Pak, ini seperti apa nanti yang akan muncul di lapangan yang mungkin akan dicarikan solusi oleh teman-teman dari Musyrif Dini, Pak Kiai? Yang pertama tentu kita memastikan pelaksanaan wukuf di Arafah itu sempurna, semua bisa dilaksanakan sesuai pada waktunya.
Yang kemudian pergerakan dari Arafah itu dipastikan setelah terbenam matahari. Dan pada saat nyampe di Musdalifah, dia harus mabit melewati tengah malam. Karena mabit di Musdalifah hukumnya wajib, dan bagi orang yang tidak ada udzur itu harus sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru dia bergerak menuju Mina. Nah, di Musdalifah ini mungkin ada 3 model yang kita akan lakukan. Yang pertama tentu orang yang cepat berangkat dari Arafah ke Musdalifah, dan di sana turun sebagaimana biasa, yakni mabit adi. Mabit yang sebagaimana biasanya dia turun dan zikir, baca Quran, bahkan sholat di tempat itu, dan mengambil batu sampai nanti melewati tengah malam. Setelah melewati tengah malam, baru dia berangkat menuju pada Mina. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang mabit murur. Jadi mururnya, mabit itu dengan cara murur artinya dia berangkat, nyampe di Musdalifah, dia berhenti, tidak harus turun dari bisnya tapi niat mabit, tapi dia sudah melewati tengah malam, kemudian dia langsung ke Mina. Yang ketiga memang ada yang sakit, lansia, risiko tinggi, yang dia memang melewati di Musdalifah, tidak turun dan juga tidak berhenti di situ, tapi melewat saja. Bagi orang yang udzur, langsung dia ke Mina. Ini yang disiapkan berkenaan dengan murur. Tapi nanti diidentifikasi siapa yang secara syar'i dia bisa murur tanpa mabit turun dan tanpa mabit berhenti, itu siapa yang sampai murur saja dan siapa yang adi. Dia bukan hanya kepada orang yang mau, tapi memang berdasarkan kondisi fisiknya, kondisi kemampuannya. Yang kedua yang kita skemakan adalah tanazul. Tanazul ini adalah orang yang tak kuat nanti di Mina untuk mabit, karena risiko tinggi tadi mungkin nanti akan membahayakan jiwanya, bahkan mungkin menimbulkan kematian. Nanti bisa boleh ke hotel yang dekat di Shisha itu yang masih di sebelahnya Mina, kemudian dia bisa nginep di situ. Bahkan ketika dia tidak mampu, dia bisa mewakilkan lempar jumrohnya kepada temannya yang sudah melempar jumroh, kemudian bisa melempar jumrohkan untuk orang yang sakit tadi. Kemudian mereka kembali ke tentu ke hotelnya dan bisa melaksanakan tawaf ifadah. Memang yang rawan itu berkenaan dengan 3 hal. Yang memang ini adalah intinya al-hajju bi Arafah. Pertama di Arafah pastikan mereka sampai pada waktunya, jangan sampai terlambat. Kemudian pada pergerakan dari Arafah ke Musdalifah, di Musdalifah di dalam mabit ini karena mengcrowded, yang model tarodud itu yang muter tadi, ada juga pas nanti juga di Mina. Ini membutuhkan fisik, bahkan juga ada kesulitan bagi kita karena tempat pemondokan sebagian ada yang agak jauh dari Jamarat, itu tidak ada kemampuan untuk pergi ke Jamarat. Itu bisa dilakukan dengan badal, bahkan bisa juga mungkin nanti di jamak di akhir, bukan di awal jamak di akhir, tapi karena udzur tentunya, bukan karena malas, bukan karena tasahul. Dan yang memastikan tentang siapa yang boleh diwakilkan dan siapa yang boleh tanazul, siapa yang boleh di situ adalah murur dan tidak mabit, ada yang murur mabit, itulah nanti klasifikasi berdasarkan syariah yang artikulasinya dan aplikasinya dilakukan oleh berdasarkan pengecekan dokter. Jadi di sini ada aspek syariah yang dijamin oleh musyrif dini, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kesehatan yang itu dilakukan oleh tim kesehatan dari petugas haji ini. Oke, Pak Kiai, soal fasilitas akomodasi dan juga transportasi ya. Saya ingat tahun itu tuh sudah bagus, tapi tentu dengan adanya kementerian ini ada penyempurnaan dengan harapan jemaah haji lebih nyaman dalam beribadah. Apa yang berbeda Pak di tahun ini Pak untuk kenyamanan jamaah? Ya pertama karena ini kementerian tadi lebih fokus, ada 3 sukses yang diharapkan oleh kementerian itu sukses ritualnya. Jadi kita memang berangkat ritual, kan banyak kita berpikir soal transportasi, makan dan seterusnya. Itu semua kan khususnya untuk menyempurnakan ibadah. Jadi bukan ibadah disesuaikan dengan kondisi fasilitas, bukan. Tapi fasilitas itu menunjang ibadah. Jadi nanti sukses ritualnya. Seperti mewajibkan ya, karena mewajibkan kita bahwa orang-orang yang mabit bukan karena udzur, dia harus melewati tengah malam. Yang kedua tentunya pengaturan yang lebih intensif karena kita banyak gabungan dari berbagai unsur, dari kementerian juga, dari aspek komponen juga, kita bisa lakukan lebih maksimal. Dan tentu pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Kita berharap seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Kiai ada perhatian khusus ya Pak ya tahun ini kepada Yang itu bisa memberikan
peradaban, bisa membangun peradaban. Oke, baik. Nah, tahun ini ada perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan juga jamaah yang disabilitas, Pak. Apa yang dipastikan untuk kelancaran ibadah teman-teman lansia dan juga disabel ini, Pak? Pertama memang karena di Indonesia ini banyak yang lansia, baik karena daftar tunggunya maupun memang cara daftarnya yang terlambat, artinya pada usia tertentu baru mendaftar, sehingga memang jadi masing-masing lansia seperti tadi umpamanya murun itu juga tidak dilepas hanya lansia saja, tetapi juga harus yang mendampingi baik itu keluarga maupun dari petugas. Demikian juga ketika mereka tanazul, tidak lagi mabit di Mina karena mudur tadi, lansia atau risiko tinggi atau sakit dan seterusnya. Selain pendampingan itu dilakukan oleh mungkin keluarganya lebih nyaman, tapi juga ada pendampingan dari petugas haji, sehingga memang jumlah petugas ini memadai untuk kepentingan ramah kepada lansia itu. Dan tentunya kita menjamin juga pada saat mereka juga sakit keterbatasan itu, ibadah hajinya terpenuhi. Termasuk umpamanya orang yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan ibadah haji, disiapkan badal hajinya. Badal itu adalah orang yang menggantikan ibadah haji bagi orang yang sudah niat atau mampu, kemudian dia meninggal dunia seperti orang yang sudah berangkat lalu wafat sebelum waktu pelaksanaan haji. Oleh Kementerian Haji disiapkan badal haji, sehingga aspek ibadahnya itu terpenuhi bagi diri jamaah haji itu. Kondisi apapun insya Allah dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ketika meninggal pun juga bisa mendapatkan inti atau ibadah dari haji itu sendiri, meskipun di dalam keterbatasan maupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijamin oleh Musyrif Dini bersama dengan Kementerian Haji sebagai pengelola, pelaksana dan menjalankan kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan yang sifatnya ibadah oleh kami dari Musyrif Dini itu implementasikan di dalam manajemen pengelolaan bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu yang bisa menyempurnakan terhadap ibadah itu. Oke, Pak Kiai, terakhir jadi tadi Anda sudah menyatakan harapannya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, tentu nanti juga akan didampingi para petugas haji dan juga dari Musyrif Dini. Ada tidak Pak himbauan untuk persiapan bagi para jamaah secara personal yang bisa dilakukan secara diri sendiri, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas meskipun tidak terlalu lembab, tapi bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan juga membludaknya jemaah dari seluruh dunia, Pak. Apa himbauannya, Pak? Pertama, kita jangan aji mumpung ketika dalam semasa nunggu ini. Jangan sampai tenaga sepenuhnya digunakan untuk apalagi hanya main-main atau jalan-jalan, itu dihindari dulu. Tolong fokus kepada penyiapan stamina karena nanti haji membutuhkan fisik yang kuat. Yang kedua, perbanyak zikir, tidak perlu ziarah-ziarah, banyak zikir, banyak ya iktikaf, dan sempurnakan ya makanan bergizi dan juga istirahatnya. Untuk apa? Untuk persiapan pada ibadah. Jadi pada saat mempersiapkan ibadah haji dengan baik, meskipun tidak intensif barangkali tiap waktu ke Masjidil Haram, Allah Maha tahu dan insya Allah dengan niat baiknya sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali dengan banyak peristiwa, karena semua pasti bawa handphone berkamera, hati-hati menggunakan handphonenya, jangan sampai salah-salah, artinya mensyuting hal-hal yang dilarang seperti privasi orang, mengiklankan di depan Masjidil Haram. Bahkan untuk kepentingan ibadah jangan sampai kita ini mensyuting untuk kepentingan ya flexing atau untuk sekedar pamer, karena itu akan menghilangkan terhadap pahala-pahala ibadahnya atau dapat menjauhkan dari kemakburan hajinya karena akan menimbulkan rasa riya. Ada 3 model orang haji ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua, dan kita mengharapkan yang satu dari 3 itu adalah yang pertama, ada orang haji itu karena untuk gaya-gayaan, pamer dan seterusnya. Tentu itu tidak akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang haji hanya untuk rekreasi, siyahah, hanya untuk ya jalan-jalan, enak rame. Ya, tentu itu tidak akan mendapatkan yang maksimal di dalam keutamaan haji. Yang diinginkan oleh kita bahwa haji itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, totalitas ketaatan, karena kita sampai meninggalkan tanah air, bahkan kita membayar dengan mahal dan fisik yang kuat itu semata-mata adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sukses pelaksanaan ibadahnya
dan tentu dosa-dosa diampuni. Dan seperti pada para ulama terdahulu, berangkat haji itu pulangnya bisa bikin perubahan terhadap diri sendiri, bahkan bisa membangun peradaban. Dan itu dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia pada saat itu sebelum kemerdekaan, sehingga bisa lahirkan kemerdekaan itu dari para ulama yang atau jamaah haji yang berangkat haji pada saat itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi harapannya jika itu semua sudah dilakukan, insya Allah bisa menjadi haji yang mabrur ya Pak ya pada saat pulang ke tanah air. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya, tentu menjadi pahala ibadah tersendiri bisa mendampingi jamaah haji Indonesia di sana. Semoga selamat sampai Mekah, selalu dalam keadaan sehat ya Pak Kiai ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.